Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi tentunya bersama MDL. Di kesempatan kali ini masih seperti biasa, kita akan cerita untuk mengenai cara-cara orang yang mau sukses di bidang pakaian thrifting gitu. Yang mau usaha ini tumbuhnya lama, yang mau usaha ini biar enggak termakan sama oknum-oknum atau rayuan oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk cara agar kita terhindar dari oknum-oknum yang tidak benar gitu. Jadi buat kawan-kawanku semua, di video kali ini 1 jam ke depan kita akan bahas dan kita akan bikin semua yang dalam video ini lebih kritis untuk kedepannya gitu. Dalam usaha thrifting tentunya kalian tuh mau usaha itu bagaimana sih setelah kalian memulai usahanya berpanjang lama dan usaha itu tumbuhnya dengan baik gitu. Tentunya itu juga yang menjadi perhatian kita saat kita memulai usaha. Dalam hal-hal ini harus kalian perhatikan hal-hal langkah-langkah dasar yang harus kalian lakukan untuk membentuk suatu usaha gitu. Dalam bidang usaha apapun kita harus memastikan soal sellernya, penjualnya gitu. Siapa penjualnya, apa personal brandingnya gitu. Pastikan begitu. Setelah kita pastikan begitu, tanyakan masalah balnya gitu, karena di bal ini dia mempunyai beberapa tipe brand bal dan mempunyai beberapa kode gitu. Tapi tentunya itu masalah brand dan kode itu nggak memastikan barang bagus atau jeleknya. Itu hanya pertanda sebuah karung dan pertanda sebuah material kawan-kawan. Nah, tentunya hal ini juga yang harus kita perhatikan dalam saat kita mau memutuskan mau usaha pakaian thrifting gitu. Di thrifting ini yang pertama harus kita lakukan yaitu mental. Mental adalah hal utama. Karena apa? Dengan mental kita tidak akan memikirkan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi. Kemungkinan begini. Di saat kalian membeli barang bebal, kalian tuh jangan berpikir ekspektasi yang terlalu tinggi. Jangan kalian berpikir bal itu semuanya isi jackpot gitu. Yang pernah berpikir beli satu bal dapat untung puluhan juta. Jadi semuanya itu ada di versi masing-masing gitu. Mungkin kalau kita mau untung lebih banyak, mungkin ambilnya juga lebih banyak gitu. Tapi itu juga riskan buat pemula ya. Pemula lebih baik coba 1-2 bal dulu, itu menurut saya. Nah 1-2 bal itu kalian tekunin cara pengelolaannya, cara penjualannya gitu, mengenai itemnya gitu. Untuk mengenai penjualannya kalian harus benar tekuni sampai kalian tuh mengenai target market gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu setelah kita memosi suatu barang kita langsung tertuju sama market yang kita tuju kawan-kawan ya. Nah untuk mengenai market itu kalian tinggal tentukan itemnya gitu. Karena setiap item itu dia mempunyai market tersendiri gitu. Ada market tentang usia, wanita atau cowok atau anak-anak. Sedangkan di bar ini semua item itu ada, mau dari anak-anak, wanita, laki-laki, dan juga sebagian ada perabotan. Perabotan itu ada seperti bed cover, spray, handuk, selimut. Dan bal ini kalian nggak harus berpikir ini nggak ada uang puluhan juta, nggak bisa usaha gitu. Ya di bal ini dia tuh harganya mulai dari 3 juta. Kalian bisa mulai dengan harga 3 juta pun kalian udah bisa mulai langsung usaha. Dan kalian tuh nggak harus pola lagi, nggak harus desain lagi untuk pakaian ini. Jadi pakaian ini sudah jadi, kalian tinggal bongkar aja, langsung bisa dijual barangnya gitu. Di 3 juta itu ada item cewek lengan panjang, perabotan, bed cover, spray itu mungkin di harga 3 jutaan gitu. Nah itu alangkah baiknya buat pemula itu memilih HPP dulu gitu. Kalau pemula itu sebenarnya semua item bisa dibongkar ya, karena semua item itu bisa diolah. Tapi alangkah baiknya kalau kita awalnya itu pemula itu bongkar HPP-nya yang rendah gitu. Mungkin di HPP 7.000, 8.000. Karena apa? Karena kalau kita pemula itu kita pasti ini akan mencari market dulu gitu. Takutnya kalau kita mulai dengan HPP yang mahal, kita nggak mengenai marketnya, kita akan takutnya gini. Oh ini modalnya udah mahal nih gitu. Sementara aku harus kemana menjualnya, itu pikiran yang awam, pikiran orang-orang yang biasa dalam melakukan bisnis ini gitu. Kekhawatiran pasti ada gitu, tapi ada solusi buat mengecilkan kekhawatiran itu gitu. Solusi pertama itu kita mengenal orangnya dulu, dagang siapa, sellernya siapa, dan
upayakan kita mencari tahu alamatnya di mana gitu. Setelah itu semua, kita cari tahu mengenai target kita, market kita kemana gitu. Di item cewek kah, cowok kah gitu. Di Bali semua item bisa diolah dan cara pengolahan sama. Mereka tuh harus pisahkan barang A, barang B, dan barang C ya. Nah setelah mereka pisahkan barang A, barang B, barang C nya, mereka tentukan harganya gitu. Nah ini juga yang jadi solusi jawaban buat mungkin seorang pemula yang masih kebingungan. Biasanya mereka bingung kok dengan tanyakan HPP segitu, kok toko sebelah bisa menjual harga semurah itu gitu. Nah itulah strategis dalam pemasaran itu. Nah di dagang ini, dripping ini itu butuh banyak strategisnya. Kita harus bentuk strategis yang benar-benar agar orang itu bisa membedakan keunggulan toko kita dan toko yang lainnya gitu. Tentunya hal ini juga yang harus kita perhatikan dalam memulai usaha kawan-kawan ya. Di Bali dia mempunyai beberapa brand, ada brand Korea, brand Jepang, dan brand Cina. Nah di masing-masing brand itu mereka mempunyai keunggulan gitu. Brand Jepang mungkin keunggulan dengan brand dan original bahannya. Brand Korea dikenal dengan size. Brand Cina dikenal dengan fashion dan modelnya. Tentu itu yang harus kalian perhatikan. Jadi kalian kalau tanya-tanya mengenai brand, Bang, apa sih Bang yang harus dibongkar pemula? Nah kalian tentukan dulu market kalian kemana? Fashion kah? Brand kah? Atau size kah gitu? Karena semuanya ada marketnya kakak. Jadi setiap bal itu nggak ada keunggulan, mereka tuh ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi kalian tentukan aja. Dan juga kalian berpikir begini, setelah kalian memutuskan satu item, kategori kalian bongkar, sebisa mungkin kalau bisa ya upayakan kita tuh fokus ke kategori itu. Begitu. Karena apa? Itu cara kerja personal branding nggak? Personal branding itu ya di personal adalah kita sendiri, siapa kita dan apa kegiatan kita sehari-hari. Dengan branding ini produk kita. Begitu. Itu juga cara memancing algoritma dalam suatu akun gitu. Mungkin di aplikasi hitam, aplikasi hijau atau aplikasi biru. Gitu. Mereka harus mengenal dulu siapa kita, apa personal branding kita gitu. Dengan begitu mungkin ratingnya naik gitu. Dan di dripping ini semua item itu dalam satu balik nggak ada yang buang sama sekali ya. Kejadian begitu. Karena apa? Ya bahkan barang terjelek pun, barang yang dibilang kategori C pun itu bisa diolah kembali dan bisa dijahit kembali, bisa dikasih pewarna atau apa, dan itu bisa dimanfaatkan buat apa Bang? Buat mancing traffic akun kita, perkembangan akun kita, karena akun juga dia butuh makan gitu. Memang dia harus butuh memancing audien, itu memang butuh akun itu. Nah kalian bisa manfaatkan barang-barang ekornya di barang-barang C tadi untuk memancing traffic itu gitu. Ya. Dan untuk kalian juga untuk mengenai usaha ini itu banyak sistem orang yang perencanaan orang, strategis orang yang mereka lakukan. Ada yang di offline, online gitu. Kalau market di online ini lagi cari, karena di Bali ini dia setiap tahunnya pasti berubah tren. Jadi dia tuh tren itu mengikuti yang lagi musim gitu. Biasanya itu barang-barang yang telah dipakai sama konten kreator atau barang-barang yang telah dipakai sama artis-artis gitu. Biasanya itulah barang-barang yang tren. Nah, kan bisa mulai dengan barang-barang yang tren itu kalau untuk online gitu. Maka baiknya begitu buat mengembang akun kita kan kita tuh tumbuh gitu. Kan lebih baik. Dan di Bali ini kita setelah kita memutuskan musabal, kita jangan berpikir ini soal untung dulu. Fokus keuntungan itu dari jenis barang gitu. Contoh begini, saya membuka satu bal harga 6 juta. Dan setelah saya habiskan satu bal ini, saya mendapatkan uang 7 juta. Berarti keuntungan 7 juta itu sisa dari operasional. Berarti 1 juta keuntungan saya simpankan. Timbangan itu bukan buat saya beli mobil, buat beli motor atau beli sebagainya. Timbangan buat beli barang yang keduanya. Jadi dia selalu pertama untuk mengenai volumenya gitu. Mungkin sehari ini kita bisa ambil satu, karena kemampuan uang kita di sana. Di hari esok kemungkinan besar kita bisa ngambil 2 gitu. Di hari esoknya mungkin misalnya kita bisa ngambil 3. Dan itu juga yang harus kalian, itu juga cara membangun suatu toko gitu. Di toko itu dia tuh di saat membangun itu memang benar-benar kita harus mempunyai strategis yang matang gitu. Dimana di saat kita membangun itu kita memang persiapan yang matang. Contoh di sini, kalian setelah membangun, kalian nggak cukup barangnya di harga bal aja sebenarnya sih. Kalian butuh hanger, butuh tempat jualan gitu, atau kalian butuh steger gitu begitu. Tapi kalau kalian mau simpel, kalian bisa aja langsung pakai dan kalian labkan itu, mungkin biayanya akan lebih kecil gitu kawan-kawan. Oke.
Thrifting ini kalian tuh untuk mengenal barang repeat atau enggaknya itu bukan karena barang benar atau tidaknya. Jadi kenalkan dengan sisi ujung kawatnya gitu. Biasanya tuh uletan apa guliran itu untuk bal-bal yang ori itu dia sama putarannya. Di sisi ini yang sebelah kiri dia diputar 5 kali. Nanti sebelah kirinya lagi yang putar kiri lagi 5 kali, biasanya begitu karena kan dia di setel pakai mesin tuh. Ya. Jadi kalian bisa lihat ujung-ujung kawatnya kalian. Dan agar kalian tidak tertipu tadi, itu hal utamanya tadi kalian harus mengenal sellernya. Siapa sih sellernya, siapa sih nama dia, di mana alamat dagang dia, gitu. Dengan begitu kemungkinan besar kita tidak akan tertipu kawan-kawan. Ini pengalaman saya waktu pertama saya membongkar bal gitu. Dan saya akan ceritakan pengalaman ini kepada teman-temanku semua. Jadi ini juga udah dikupas sama berbagai keilmuan. Ilmu yang tertinggi itu bukan ilmu yang didapatkan dari buku-buku, bukan juga ilmu yang didapatkan dari dosen atau guru-guru, tapi ilmu yang didapatkan dari pengalaman seseorang atau pengalaman pribadi gitu. Dan saya akan bahas pengalaman saya dalam membongkar bal, bagaimana cara pembuatan bal gitu. Dengarkan video ini di 1 jam ke depan kita akan berpikir lebih kritis. Bal ada pakaian thrifting di mana pakaian bekas yang 95%-nya masih bisa diolah, bahkan sebagian ada yang baru. Jadi kalian tuh di saat kalian memutuskan usaha, tentukan itemnya dulu. Itemnya, nanti setelah kalian belah kawatnya, upayakan barangnya dipisahkan, jangan dicampur gitu. Pisahkan. Oh ini dibikin tempat wadah, kalau bisa tempat wadah itu biar lebih aman. Wadah untuk barang A, barang B dan barang C itu di wadah gitu. Dan masing-masing wadah itu kalian tentukan harganya, coret di dalam buku atau tempel di dalam keranjang mengenai harga tadi. Dan cara penjualannya kalian pisahkan, mungkin barang A itu bisa di atas gantungannya, dan barang B mungkin bisa di tengah, barang C bisa di bawah gitu. Dan strategis penjualan juga ada macam-macam kak. Contoh mungkin kakak pernah pergi ke satu mall, mungkin kalau di pasar mereka pada obral barang, mungkin 10 ribuan gitu. Tapi kalau di mall mereka sistemnya itu, marketnya itu sistem diskon. Mereka anggap barang itu diskon 70%. Jadi 10.000 berarti orang berpikir barang itu ya bukan barang recehan. Itu sistem dagang tadi gitu. Ada dari jenis harga, ada juga jadi jenis ini nilai tambah tadi. Apa sih yang membedakan produk itu sama produk lain gitu. Dan bank ini juga, thrifting ini juga ini nggak susah dapatkan, bisa dapatkan di mall-mall. Coba saya sering sering masuk mall-mall dan saya melihat itu banyak banget barang-barang thrifting ini yang terpajang di berbagai mall gitu. Bahkan itu terbilang harganya juga fantastis. Terkadang barang itu di laundry, disetrika dan dikasih plastik agar kelihatan mewah dia. Gitu. Dan dikasih tag label juga biar dia ada notarisnya gitu. Nah kalian bisa lakukan itu. Dan bal ini juga jangkauannya itu makin luas karena kalangan A, kalangan B, kalangan C gitu. Mereka bisa memilikinya tanpa harus mengurangi uang biaya belanja mereka. Karena harganya yang begitu sangat bisa dijangkau gitu. Seseorang karyawan harian, mereka bisa mendapatkan barang-barang brand di thrifting ini tanpa harus mengurangi biaya operasional dalam keluarganya. Karena memang harganya bisa dijangkau gitu, tapi itulah yang membuat market dia itu semakin besar. Dan thrifting ini juga jangan aneh ya, kenapa sih bang thrifting ini sekarang tuh semakin hari kok semakin meluas jangkauannya. Bahkan udah di berbagai pelosok, kota dan provinsi dia masuk gitu. Karena tadi di saat orang melakukan hal yang baik, orang yang baik itu akan mengajak temannya lagi dalam melakukan hal itu. Dan juga kita ajak teman lagi, jadi begitu dia nyambung gitu. Dan kalian juga sebagai ini hidup di market kita jangan takut karena banyaknya orang memposting atau menjual barang tersebut gitu. Semakin banyak orang menjualnya berarti nggak lakunya itu kebutuhan orang itu akan semakin mumpuni gitu. Nah kita hanya harus memiliki nilai tambah jadi untuk membedakan toko kita dan toko lainnya gitu. Dan di sini juga pengalaman saya pribadi, saya melakukan pembelian bal itu saya tidak pernah memilih kode dan brand balnya gitu. Karena saya udah tahu semua item udah saya bongkar, dari item anak-anak, tipis, anak tebal, dan semuanya itu saya bongkar. Dan saya bisa pastikan untuk mengenai brand bal dan kode bal itu nggak menentukan barang buruk atau jeleknya. Itu hanya pertanda sebuah karung dan pertanda sebuah material kawan-kawan. Nah, tentunya ini juga yang jadi perhatian kalian.
Soalnya ini juga sangat ini rawan buat kalian gitu. Gimana? Di saat kalian nih yang walaupun notabene ini kalian sering membongkar bal, kalian bisa juga menjadi target market dari oknum itu. Kenapa? Nah, di saat kalian menanyakan kode dan brand bal, kalian ini secara dia langsung memancing. Oknum itu tanpa dipancing pun mereka akan makan umpannya, agar di sini mereka menambahkan umpannya terus mereka lepaskan mancing itu. Gitu. Jadi kita sebisa mungkin kita jangan buat jalan buat mereka. Makanya saya bilang dari video-video sebelumnya saya bilang hal yang harus kita waspadai itu yang pertama orang-orang yang tidak kenal, akun-akun fake itu yang harus kita waspadai. Orang-orang yang menawarkan dengan harga yang murah gitu. Itu yang harus kita curigai. Makanya itu kalau pemula itu wajib banget kan untuk mengenal harga dulu sebelum kita melakukan payment. Pembelian suatu barang gitu. Kita mengetahui harganya, masing-masing itemnya. Setelah kita mengetahui semua harganya, tanyakan kepada penjual itu akan lebih baik buat kedepannya agar kita tidak tertipu dalam melakukan pembelian kedepannya gitu. Dan selain kita mengenal harga, kita juga harus kalau bisa sih tanyakan itemnya aja, karena itu lebih rawan banget kalau kita menanyakan masalah kode dan brand bal gitu. Karena tadi kalau saya itu belanja gini, saya sedikit rewel, tapi ini juga bagus loh buat perkembangan bisnis kita ke depannya. Rewel nggak apa-apa, sedikit usaha nggak apa-apa, tapi niat kita memang komitmen gitu. Kalau iya, tidak, tidak begitu. Saya rewel saat saya ditawarkan sama seller suatu barang, saya rewel tanyakan bagaimana produknya, bagaimana apa sih isi barangnya gitu. Rewel gitu, dan saya minta dia tuh video call, dan di saat video call itu saya nggak mau kalau orang tuh pakai masker, nggak mau kalau orang tuh pakai helm, nggak mau kalau orang pakai kacamata. Saya selalu usahakan mereka tuh membuka semuanya. Kalau kita belum tahu, dan saya tuh selalu minta balik di sini, satu balik ini. Bang, tolong balik bagian sisi depannya. Gitu. Setelah jelas video di depannya, bang tolong videokan sisi belakangnya dan lihat sisi sampingnya. Benar itemnya, kalau harganya udah kemas, bungkus barangnya bang. Gitu. Ini juga yang harus kalian perhatikan gitu, harus benar-benar waspada. Kita benar-benar harus hati-hati gitu, agar tingkat tertipu itu akan lebih kecil kawan-kawan ya gitu. Dan sebisa mungkin kita tuh lihat terus ya akun-akun dia, lihat testimoni asli dia kawan-kawan. Pastikan dia tuh setiap hari itu ada postingan. Itu juga untuk memastikan bahwa dia benar-benar pedagang, dan tanyakan jam berapa sih waktu live dia gitu. Jam berapa aja sih live dia, kalau memang benar dia aktif di bidang itu, real itu adalah penjualnya. Dan setelah kalian real mengenal satu penjual yang real, nah kalian nggak akan tertipu sama dia. Dan nanti setelah kalian udah percaya sama orang itu, usahakan ya, ini yang utama, usahakan kalian tuh fokus ke orang itu. Memang ya wajar lah di Bali ini tuh terkadang ada itemnya terkadang enggak, karena barang yang masuk satu kontainer itu itemnya berbeda-beda. Jadi saat kalian tanyakan item yang enggak ada, itu hal yang wajar. Tapi kalian bisa minta bantu dia mencarikan barang di tempat lain, di gudang lain gitu. Jangan takut karena harganya akan lebih mahal ya. Biasanya itu harga ini ya, kalau antar gudang itu lebih murah biasanya daripada langsung kita ini belinya gitu, karena ada perbedaan di sana. Orang memikirkan juga orang gudang mau untung juga gitu. Nah itulah yang terjadi. Jadi kalian yang benar-benar harus cerdas lah dalam hal ini ya. Dan usaha ini juga peminatnya itu, customer saya itu ya, percaya nggak kalian? Customer saya itu 30%-nya itu dari kalangan remaja, 30% lagi dari kalangan IRT, ibu rumah tangga, 40%-nya dari bapak-bapak gitu. Dan saya sering sama mereka gitu, bang, ini bang di saat abang jual bal ini item ini, bagaimana sih abang mengelolanya, cara memisahkan barangnya, untuk memisahkan barang A, barang B, dan barang C-nya gitu, terus sharing gitu, agar saya itu punya materi buat menjelaskan ini masalah ke pelanggan lain gitu. Makanya saya juga selalu setelah kirim barangnya udah fix nih, barang udah dikirim, saya telepon orang, bang tolong ya nanti kalau sampai barangnya itu unboxing lah bang barangnya, biar saya juga mengetahui isinya. Karena apa, kita sebagai penjual bal ya, kita nggak bisa kan memastikan barangnya bagus atau jeleknya, tapi kita pastikan barang itu 90%-nya bisa diolah gitu, bisa dijual. Dan tingkat rugi di bal ini kecil banget. Kenapa saya bilang begitu? Pakaian itu, fashion itu dibutuhkan orang kayak membutuhkan makan. Tapi enaknya fashion itu
dia itu barangnya nggak membusuk seperti makanan, nggak membasi seperti makanan, dan nggak membau walaupun dengan jangka yang lumayan lama nggak lakunya gitu. Jadi memang ini usaha yang aman kawan-kawan ya. Kenapa sih di Bandung Bang banyak banget tuh oknumnya? Karena apa? Di Bandung ini terbilang ini pusat mungkin ya. Di Bandung ini adalah dibilang orang grosir yang besar untuk masalah Bandung, masalah bal-balan. Jadi orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi mereka dengan enaknya memanfaatkan nama ini Kota Gede Bagi misalnya begitu, jual barang dibagi gitu. Mereka dengan entengnya bicara itu agar mereka tuh bisa dipercaya, dan kita sebagai marketnya tuh akan terlena. Itulah yang terjadi. Makanya ya saya bilang jangan sekali-sekali nih kawan-kawanku belanja barang kepada orang yang belum kalian kenal, bahkan kalian baru mau mengenal gitu. Kita harus pastikan dulu orangnya siapa, alamatnya di mana, yang dia jual apa, pastikan begitu. Pastikan orangnya benar-benar real gitu. Karena sayang banget loh kawan-kawan, uang yang kita hasilkan dari penjualan eceran itu nggak banyak. Paling kalian HPP 10.000, kalian jual 15.000, 5.000. Kalau uang kalian ditipu 5 juta, kalian tuh kerja tuh percuma gitu. Makanya harus hati-hati itu. Ya sampai kalian tuh terleder dalam masalah itu. Makanya saya selalu bilang sama pelanggan saya, Kak, nanti kalau kakak cari barang, upayakan kakak tuh mencari barang-barang kepada orang yang pernah kakak belanja gitu, atau orang-orang yang kakak benar-benar percaya. Itu akan lebih memungkinkan agar kita tidak tertipu gitu. Itu saya berikan, karena saya sebagai seller juga, saya takut banget kalau ada orang-orang yang tertipu gitu. Karena kita tuh melakukan bisnis ini tuh memang membutuhkan mereka gitu, membutuhkan sebagai pengecer. Karena kalau nggak ada pengecer, barangnya nggak akan laku. Begitu. Makanya saya takut banget, saya khawatir, saya juga merasa ini ya, merasa iba gitu. Saat ada orang nih yang posting ini udah barang repack lah, yang uangnya dikirim tapi barangnya nggak dikirim, saya merasa iba. Tapi mau gimana lagi? Yang menipu mereka tuh memang oknum gitu, oknum yang memang mereka tuh hanya memanfaatkan keadaan tadi gitu. Ternyata mereka udah nipu, mereka pergi lagi, dan tidak aman mereka pulang lagi begitu. Makanya wajib banget buat kita tuh harus hati-hati, itu memang wajib banget itu. Jangan terburu-buru dalam belanja, kita pastikan dulu siapa personal brandingnya, alamatnya di mana, begitu kita nggak akan tertipu gitu. Ya. Untuk mengenai item bang, kalian nggak usah takut, item apapun bisa kalian bongkar gitu. Dan usaha ini juga ya, saya sering banget sharing sama customer saya, kan ada beberapa nih kalau dari mahasiswa. Jadi dia tuh dari kampung berniat belajar di kota gitu. Dan dia itu dari tahun ke tahun itu berharap ini uang bulan dari orang tuanya gitu. Jadi dia itu selalu tahu tanggal muda telepon ibunya, bapaknya, buat biaya operasionalnya, buat bayar kosannya, buat bayar bulanan sekolahnya gitu, SPP-nya. Dan seketika di 20 tahunnya yang kemudian dia itu bertemu di saat saya lihat gitu, dia sharing, bang, usaha ini bang saya lihat tuh sekarang lagi rame ya, lagi trennya, dia bilang gitu. Enggak juga tren yang aku bilang, tapi usaha ini cukup lah kalau untuk biaya-biaya kita, dan pasti kalau untuk kebutuhan hidup cukup gitu bilang kan. Nah jadi dia tuh sharing sama keluarganya, kawan-kawan, keluarganya, dia nelpon ibunya, bu, bagaimana kalau saya minta uang 1 kali dan saya akan memutarkan uang tersebut, dia bilang kan. Terus ibunya bilang, mau usaha apa nak? Dia bilang, usaha pakaian bu, nanti sekolah kamu bagaimana? Kan sekolahnya kan siang dan malam tuh aku nggak ada waktu, dia bilang, daripada aku kuliah kemana-mana lebih baik aku dagang. Ada benarnya juga nih dari kata ibunya kan. Terus ketika ibunya itu ini mengecek barang, kamu ada kenal orang di sana? Ada siapa? Ya itu yang abang MBK itu, dia bilang. Terus dia itu datang ke gudang kita. Pas dia datang ke gudang kita, ya kita sharing bicara gitu. Dan saya lihat kan beberapa item, semua bal itu, coba ibu perhatikan semua bal di sini. Ibu pilih aja untuk mengenai itemnya, itu banyak banget. Ini barang baru masuk, aku bilang. Ibu tinggal pilih aja kategorinya yang bagaimana gitu. Nah, setelah itu dia sharing sama anaknya, nah ini kamu jual mau jual apa?
ini Bu, aku paling untuk sehari ini karena aku juga masih canggung kan waktu mau lab. Dia bilang sambil aku mempelajarinya bagaimana kalau aku buka blazer, dia bilang. Jadi dia coba yang blazer karena memang teman-teman dia itu suka pakai blazer kan. Dia itu kan marketnya kan memang itu AWW gitu, cewek-cewek yang mungkin buat kuliah, buat sekolah mungkin gitu. Dia coba blazer, dan setelah dia coba itu dia telepon saya, bang ini kok barangnya belum tembus-tembus, ini udah jam 1 bulan loh, dia bilang. Itu hal yang wajar kak, belum tembus. Aku bilang pernah, aku juga kemarin waktu pertama bongkar itu ambil 1,5 bulan tembusnya juga bilang. Itu karena mata kakaknya masih kecil, aku bilang jangkauannya mungkin kurang luas, coba kembangkan lagi deh, aku bilang gitu kan. Jadi cerita terus dia tuh ini di bulan berikutnya dia tuh yang awal 1 bulan berikutnya dia yang menjadi ini 1 bulan itu 2 bar gitu. Dia terus menambah, makanya aku bilang sama dia, kak bener kan kata saya, aku bilang semakin hari kan setelah kakak itu dikenal sebagai personal branding itu semakin hari itu kakak semakin meluas, dan setelah kakak semakin meluas tingkat laku itu akan semakin besar. Itu fakta kak, aku bilang. Kalau sekarang itu sampai 1 hari 1 bar ya bongkar yang blazer itu. Sekarang tuh gimana kak, sekarang masih nggak dari orang tua? Saya bilang begitu. Dia bilang kalau sekarang dari orang tua itu paling saya minta nomor rekening buat mengirim uang ke orang tua gitu. Jadi itu sama kawan-kawan ini, kalian tuh bagus banget nih buat ibu-ibu lain adanya dimana anaknya yang sekolah mungkin di luar, untuk menambah aktivitas anak-anaknya bisa juga coba dengan itu usaha thrifting ini gitu. Jadi usaha thrifting ini di saat dia kuliah mungkin dia ada kegiatan, tapi dia pulang kuliah mereka juga ada kegiatan. Jadi kita selaku orang tua bisa ini mengontrol si anak itu. Oh anaknya ini pulang kuliah jam sekian, dan jam sekian dia mulai lab. Jadi kita bisa mengetahui, dan anak juga mempunyai rasa tanggung jawab. Aku harus menjual barang ini dan aku harus mendapatkan keuntungan dari barang ini. Itu juga cara kita untuk mengasah mindset dia berpikir, biar dia lebih tidak dewasa, lebih dewasa lagi gitu. Ini bagus banget ibu-ibu. Dan usaha ini juga kalian itu usah bingung ya masalah pengiriman gitu, karena pengiriman barang itu bisa ke seluruh Indonesia. Mau kalian di Sumatera, mau kalian di Jayapura, mau kalian di Sulawesi, mau kalian ke Manado dan sebagainya, itu bisa dikirim. Dan barang ini kalian nggak usah takut barangnya nggak sampai. Barang kakak ini dibawa sama orang-orang yang udah profesional di bidangnya, mereka yang udah terbiasa, udah handle pokoknya. Dari tahun 2020 sampai sekarang itu udah ribuan bal kita kirim. Gak ada bahasanya barang kita tuh nggak sampai 1 bal tuh nggak ada. Semua barang sampai sesuai jadwal yang telah ditentukan sama pihak ekspedisi begitu. Jadi kalian tinggal stay aja, barang akan tiba pada jadwal ditentukan. Nah kenapa sih bang untuk luar kota kok nggak bisa cuti, sementara dalam kota kok bisa cuti? Ya karena tadi cuti itu adalah via yang bisa yang bisa digapai sama via ekspedisi setempat gitu. Jadi jangkauannya 1 hari paling jauh gitu. Tapi kalau udah berminggu-minggu kan udah step per step, udah pindah dari ekspedisi ini ke ekspedisi lain, itu udah ini mereka nggak sanggup cuti kalau seperti itu. Maka jangan bingung, asalkan kalian mengenal aja siapa penjualnya, siapa sellernya. Kalian tuh benar-benar harus mengenal dulu itu ya. Itu hal yang baik yang harus kalian lakukan utama pokoknya ya. Dan thrifting ini juga dia tuh menimbulkan rasa penasaran kak. Itu yang membuat dia itu cepat lakunya gitu. Dan pembeli customer juga dia itu susah ini. Kakak mengenal beberapa penjual barang dengan item yang sama. Nanti bisa kakak bongkar barangnya, dia akan stay di sana, bisa stay di akun kakak atau di tempatnya kakak. Karena mereka juga mencari barang-barang yang mereka bisa untungkan buat customer dia, buat dia jual ke customer dia begitu. Ya, jadi makanya tingkat lakunya itu mungkin kencang karena itu gitu. Dan serunya juga dalam dagang ini tadi, serunya itu kita ada yang untung 10 kali lipat, ada yang rugi 10 kali lipat juga gitu. Seruannya di sana kak. Dan setelah anda beda-bedakan, banyak banget yang tanya ke saya di ilmu saya untuk membedakan, bang ini pemula nih bagusnya pakai usaha dulu atau bal dulu gitu. Dan semua itu tergantung kalian, tapi kalau jelas pemula itu kembali dulu gitu. Karena apa ya, yang dikejar itu kan kebutuhannya, di bal itu butuh barangnya. Anda bisa dapatkan barang jetpot di sana, barang kepala di sana ada. Sementara kalau pakai usaha itu nggak ada barang-barang jetpotnya.
dominan barangnya itu barang-barang yang standar kakak. Dan mungkin kalau dihitung HPPH pun lebih mahalan buat usaha daripada bal-balan gitu. Jelas kalau kita banding-bandingkan lebih ke bal dulu ya. Gitu. Dan sebisa mungkin kalau ada waktu kita boleh langsung banget datang ke gudangnya. Di gudang kita ini alhamdulillah setiap hari itu orang berdatangan ya. Kadang dari Sumatera Barat, Sumatera Timur, kadang dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, kadang dari Papua sampai ke Aceh gitu. Mereka sering datang ke gudang kita gitu. Dan kalian juga kalau mau datang ke gudang itu boleh banget. Kita tuh orangnya terbuka ya. Karena ya kita harus memberitahu ke orang-orang siapa sih barang yang kita jual gitu. Gitu agar orang itu percaya gitu. Nah kalian juga begitu. Kalian harus benar-benar mencari orang-orang yang benar-benar aktif gitu. Biasanya kalau penjual itu mereka aktif dalam memposting, memasarkan produk, menawarkan, mungkin sebagainya, membuat konten gitu. Mereka aktif di bidang itu. Dan kalian juga nih, selaku gini, misalnya gini loh. Karena pelanggan saya itu ada tuh. Ada juga, dia tuh membeli barangnya saya, tapi bukan membuat dia jual langsung, istilahnya tuh begitu. Dia cari orang-orang yang menurut dia bisa dipercaya. Dia ajak kerjasama gitu. Jadi dia beli barang saya, sistemnya itu dia kasih modalnya ke orang itu. Ya, bal ini modalnya sekian, kamu harus tembuskan sekian. Setelah itu pembagiannya itu dari keuntungan. Bisa 50-50 gitu. Bahkan dia ngambil itu jumlahnya banyak kak. Sebulan bisa 20 atau 30 bank gitu. Memang karyawannya banyak. Dia hanya siapkan satu gedung besar, dia kumpulkan semua seller dia di sana. Kumpulkan. Begitu. Itu akan lebih bisa juga begitu kalau mau kak. Gitu. Dan usaha ini sangat membantu loh. Usaha ini juga sangat membantu perkembangan ekonomi seseorang. Karena di Bali ini kak, di survei 90-80% yang dulunya orang nggak ada kerjaan, orang pengangguran gitu. Yang usaha thrifting ini. Dan di mana mereka itu yang dulunya itu selalu menunggu-nunggu apa sih kerjaan buat esok, bagaimana sih untuk hari esok, bagaimana sih makan buat esok. Nah mungkin dengan ada thrifting ini mereka terbantu dalam kategori mereka tuh mempunyai usaha. Karena usaha ini mereka tuh nggak harus usaha dengan modal 4 juta, modal 3 juta itu mereka udah bisa muter, mereka udah bisa jalan gitu. Nah tentunya itu juga yang membuat thrifting ini sangat membantu gitu. Oke. Untuk lokasi penjualan kita ini di Gede Bagi. Buat teman-temanku yang langsung datang ke gudang boleh DM atau setelah nyampe di Gede Bagi tanyakan gudang MBL di mana gitu. Ya. Kalian bisa dapat kalau lihat langsung barang ini loh yang namanya kaos hitam lo, ini loh yang MTP lo, ini loh yang kartun lo begitu. Kalian bisa lihat langsung dan kalian bisa pilih sendiri untuk mengenai ini ya materialnya gitu. Nah itu contohnya bal itu ada yang ini ada yang good news, banyak banget jenis bal itu. Makanya kalau kita menentukan kode atau brand bal itu susah, nggak nemu kita. Karena itu bukan perpaduan, itu bukan menyatakan barang bagus atau jeleknya. Itu hanya pertanda sebuah material, pertanda sebuah brand bal kawan-kawan ya. Tentunya itu juga yang harus kalian perhatikan. Gitu. Dan di Bali itu kawan-kawan, Bali itu sandal gini ya. Ada Bali ya listnya 100 kilo, tapi semuanya itu nggak 100 kilo ya, karena ada beberapa item yang rentah gitu. Kalau di press dengan berat yang sama gitu. Salah satunya ada topi, ada boneka, ada juga leher kulit, dan tas itu nggak bisa ya dibikin beratnya sama kayak bal-bal lain, karena apa? Itu barangnya kalau sedikit rentah. Contohnya kalau tas ransel itu ya di press, itu perpaduan antara kancing dan kancing itu dia ketumur, itu akan patah nanti kancing-kancing itu, dan dikali jengkol akan makin besar kawan-kawan. Makanya dia nggak bisa dibikin beratnya sama. Kalian juga harus ngerti ya, jangan kalian sampai kalian itu begini. Biasanya tuh pengalaman saya kita lihat, tapi saya alhamdulillah saya sendiri belum terjadi ya. Teman saya itu saya dikembalikan barang karena begini. Nah mereka tuh lihat barang kendor seperti ini loh. Nah ini kan kendor ya, kalian lihat kendor ya. Nah di mereka tuh berasumsi bahwa barang itu barang refit. Dalam untuk kemarin repair itu bukan masalah kalau kendor enggak. Jadi barang ini lari sampai itu kadang usulan sampai di atas tuh, di alang-alang atas ini, bahkan sampai mengenai lampu.
Jadi wajar banget kalau ada item-item yang rentan di bawahnya yang ketinggi bisa menyebabkan dia itu kempot atau sedikit kendor. Itu wajar banget ya. Jadi kalau kita beranggapan barang itu barang defect, kita jangan ingat juga. Jadi batu nanti nih. Dan walaupun dia kempot tuh, itu barangnya nggak akan kurang kalau penjualnya. Nggak akan kurang gitu. Karena barangnya rentah gitu. Nah, disepakaian begini aja udah kempot. Kecuali kalau materialnya itu mungkin baja, dia nggak akan kempot. Ya, kita harus paham akan hal itu juga kawan-kawan. Dan gini juga kita juga harus ini ya, harus benar-benar apa ya namanya itu, benar-benar bisa menguatkan mental gitu. Bisa jangan sampai kita tuh saat kita membongkar barang ini bagus kita diem. Saat kita mau karya yang satu lagi sedikit jelek, kita emosi, minta komen dan sebagainya. Kita juga sebagai penjual nggak tahu akan hal itu mengenai kualitasnya gitu. Tapi bisa dipastikan barang kita itu nggak ada barang-barang repeat gitu. Semua barang itu real. Dan kita tuh hanya menerima barang udah seperti ini. Dan barang itu hanya dapat kita tuh berdasarkan kode. Dan kita selalu mengecek. Kita kopek bagian karungnya ini, cocokkan sama kode yang telah diberikan sama pihak sananya. MJP, kodenya berapa? MJP benar MJP, ya udah barang itu tutup kembali lalu divideokan gitu. Karena kode itu hanya pertanda sebuah material. Makanya kita sebagai pedagang memang harus pastikan lagi mengenai kodenya. Gitu. Dan kenapa sih di Bandung itu banyak banget orang-orang yang viral, kalau viral di Bandung. Yang viral itu yang ditipu sama orang Bandung gitu. Sama orang yang pedagang gede bagi gitu. Sebenarnya begini Kak. Itu tuh hanya gimana ya? Hanya segelintir gitu. Orang-orang segelintir dan gini, perbandingannya begini. Di saat kakak pergi dalam satu keramaian atau satu pasar, di pasar itu mungkin ada satu dua orang yang mencopet. Jangan kakak beranggapan itu pasar pencopet, bukan, karena itu penduduknya ribuan gitu. Hanya oknum-oknum tertentu. Makanya kita tuh kalau kita nggak mau tertipu, kita harus bisa menghindari oknum itu. Kita harus benar-benar mencari toko yang benar amannya gitu. Hanya gitu aja, gampang banget, simple gitu. Yang pernah kita tergiur juga. Biasanya tuh selain dari orang-orang yang fanatik dengan brand itu, orang-orang yang ini juga, yang apa namanya itu, yang yang ini juga, yang nggak mengetahui harga gitu. Orang-orang yang nggak mengetahui harga itu biasanya itu menjadi makanan empuk juga oleh oknum itu. Itu akan menjadi sasaran empuk juga. Dan untuk pengiriman itu dia ada beberapa ini tujuan yang ada sistem per CBM atau per kubik. Itu biasa pakai brand ini kayak ini Bunaken dan Transindo. Dia ada sistem per kubik, jelas lebih murah per kubik daripada per bal itu. Jadi per kubik itu dia dihitung dari diameter ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah kalau diameter normal seperti bal yang saya ini, itu per kubiknya bisa 4 bal. Dan itu dari Surabaya ke sana itu 700.000 kalau ke Ambon gitu. Kalian bisa pakai ekspedisi itu agar lebih murah untuk ongkirnya. Begitu ya. Postingnya satu item. Karena banyak juga yang tanya soal posting itu. Bang, ini biar algoritmanya nih cepat dibaca sama pihak aplikasi bagaimana? Ya jadi mereka tuh harus mengenal dulu apa yang kita jual dan siapa kita. Nanti kita akan diarahkan sama market yang kita tuju gitu, yang akan kita tuju, diarahkan sama pihak aplikasi gitu. Makanya butuh banget tuh konsisten kita satu item, satu kategori. Karena yang kita beli juga ya satu bal itu satu kategori gitu. Kalau kalian buka 2 kategori, kalian itu berarti mau mempunyai usaha yang modalnya begitu besar. Juga nggak baik, lebih baik kita modal yang agak kecil dulu. Mungkin modal 3 juta juga bisa. Ya. Karena barang harga mahal pun nggak menentukan untungnya lebih besar gitu. Di bal ini semua itemnya ada ya. Nah kalian tuh yang masih bingung-bingung bisa mulai dengan item apa yang kalian suka gitu, apa yang kalian suka pakai. Dengan begitu kita akan mempunyai materi. Contoh gini, saya menyukai kaos oblong. Saat saya menjual kaos oblong, saya akan tahu ini kaos oblongnya
size-nya begini-begini, dan bagian lengan ini mungkin ada benang dan segala macam, dan mungkin ini ada bagian karetnya gitu. Kita akan punya materi. Nah sekalian kita mengenal pasar, mencari apa sih yang dibutuhkan dalam satu pasar gitu. Itu akan lebih memungkinkan biar cepat lakunya kan. Memang itu membutuhkan proses. Itu proses itu begini, untuk masuk ke pasar itu sebenarnya hal yang gampang gitu. Kalian cari tahu kalian tuh dagangnya di mana gitu, atau di wilayah pabrik kah, atau market kalian siapa, cewek usia berapa gitu. Di Bali ini dia tuh itemnya berbeda-beda ya. Nah, makanya itu semua ada market usia juga. Contoh kita bedakan aja mengenai salah satu item yang sama tapi beda materialnya. Materialnya ada yang jean, jumpsuit jean, ada juga yang jumpsuit katun. Nah itu marketnya berbeda kawan-kawan. Ya. Kalau jumpsuit jean itu condong ke remaja yang pemakainya, makanya ke sana dia. Remaja mungkin usianya itu di 25 sampai 35. Sementara kalau jumpsuit katun itu dari usia 35, seringnya ke sana ya. Itu lebih dominan ke sana kawan-kawan. Itu cara kita untuk menangkap marketnya di gitu. Gampangnya itu kawan-kawan. Nah benar-benar kita tuh harus berani ini ya. Kalau kita masuk sukses itu ya benar-benar harus mempunyai mental lagi. Mental lo harus benar-benar kita bangun gitu. Ya kalau nggak mempunyai mental, kita akan ini kewalahan dalam menjual barang gitu. Contoh gini, kalau kalian tuh menjual suatu barang, tapi kalian berpikirnya ini bagaimana nih kalau rugi, bagaimana nih kalau nggak laku, itu akan menjadi masalah buat perkembangan bisnis kita gitu. Dengan begitu kemungkinan rugi itu akan lebih besar. Tapi kalau kita mempunyai mental, kita nggak kepikiran, yang penting ini barangnya kita ikhtiar aja gitu loh. Yang penting kita ikhtiar aja. Soal rugi untuk laku nggak laku itu tergantung dari rezeki, karena setiap orang itu memang sudah tentukan masalah rezeki gitu ya. Dan juga upayakan kita tuh jangan pernah kita tuh bersaing masalah harga gitu. Karena apa? Kalau kita bersaing harga itu yang akhirnya bukan trafficnya tuh naik, malah dia tuh menurun gitu. Trafficnya bisa menurun dan harganya bisa anjlok. Kalau kita bersaing harga, oh yang ini jual 35, kalau bisa aku nggak apa-apa rugi 5.000, aku jual 30. Oh yang ini jual 40, kalau bisa nggak apa-apa aku rugi 10.000, aku jual 30, biar orang kembali kepada nggak juga begitu ya kawan-kawan. Memang banyak sih strategi soal yang mereka rasakan, jangan rugi, tapi yang rugi kita tuh harus mempunyai nilai tambah. Nggak apa kita menjual lebih mahal, tapi kita punya nilai tambah. Karena orang-orang itu bisa membedakan, oh ini keunggulan tokonya MBL seperti ini, dan dia selalu menyediakan barang-barang yang ori, ori fake kayak begitu. Oh kelebihan gudang yang lainnya itu begini, mereka tuh mungkin harganya lebih murah atau bagaimana, dan barangnya ori juga gitu. Nah makanya setiap dagang itu mungkin mereka mempunyai nilai tambah. Apa sih yang bisa membedakan toko dia sama toko yang lainnya gitu. Itu juga yang harus kalian kenal. Kalau bisa ya sebisa mungkin aku bilang sama customer, kalau bisa kayak jual pakaian itu yang jujur-jujur aku bilang. Jangan sampai kita tuh membagus sesuatu produk atau mengwaw-wawkannya hanya karena keuntungan semata. Nggak boleh itu aku bilang. Nanti mereka tuh akan stop di hal yang pertama, di suatu pertama pembelian gitu. Mereka akan stop karena orang tuh merasa kecewa sama kita. Oh orang ini tuh nggak amanah loh. Kemarin dia bilang baju ini nggak ada robek sama sekali, maka baru ini ori, barangnya dari brand mana gitu. Tapi nyatanya itu nggak ada, barangnya KW dan barangnya sobek-sobek. Nah itu akan mengecilkan ini kita, rezeki kita nantinya. Mereka nggak akan membeli lagi. Dan mereka bisa aja bilang sama teman-temannya, kamu kalau lihat orang ini jual nggak usah beli ya. Kemarin orang ini saya beli yang begini-begini, katanya begini-begini kok nyatanya nggak ada gitu. Nyatanya cuma bohong doang. Gitu. Itu kan bahaya buat perkembangan bisnis kita gitu. Nah sebisa mungkin kita tuh kalau bisa tuh upayakan tuh sejujur-jujurnya pokoknya lah. Sebisa mungkin kita tuh memang sejujur-jujurnya kalau bisa. Biar orang tuh bisa ini menang kita tuh dengan jalan kita tadi. Dan mereka akan memberi kesamaan lain. Oh kalau kamu mau belanja pakaian ini ya kamu ke sana ya. Saya udah pernah saya belanja ke dia gitu. Dia tuh orangnya amanah banget, baik banget, enak diajak ngobrol, dan orangnya itu selalu welcome, terbuka, mau nanya apapun bisa, dia bilang begitu. Nah kemungkinan toko kita akan semakin luas jangkauannya, kawan-kawan.
Nah, wajib banget buat kita tuh kalau bisa tuh kita tuh mengatur waktu ya. Ada waktunya kita tuh harus memposting tuh ya di jam-jam yang memang telah kita tentukan gitu. Jam-jam istirahat. Enaknya usaha ini ya jadi kalau saya tuh lebih suka usaha tuh karena apa ya, kita tuh nggak ada yang diatur-atur gitu, kita sendiri yang mengatur. Kalau kita mau mendapatkan uang yang banyak, kemungkinan kita harus giat dalam melakukan penjualan gitu, harus tawarkan, harus jadi seller yang baik gitu, harus menjadi seller yang ramah, mungkin begitu. Hal-hal kecil yang harus kita lakukan kawan-kawan ya. Dan sebagai pembeli pun saya itu ini, dulu kan saya itu paling ini loh, berpikir gini, nggak ada niat saya mau beli pakaian thrifting ini. Tapi setelah saya lihat di toko-toko tuh, ini barangnya yang hari Senin ini dagangannya seperti ini, desainnya, gambar-gambar ada di gudang dia, di toko dia tuh. Nanti di hari Selasa kok beda lagi ya, nanti hari Rabu ini kok beda lagi gitu, terus diperbeda terus. Jadi saya itu timbul rasa penasaran tadi, dan itulah bentuk saya itu ingin memiliki barang itu gitu. Ini barangnya aneh nih, bisa berubah-ubah nih, aku mau beli barang ini loh, aku mau mempunyai barang ini loh gitu. Lihat barang ini tuh selalu habis, oh ini dipajang yang merah kemarin ini, yang sekarang udah warna kuning, berarti barangnya udah habis. Itu yang bentuk orang penasaran. Sama kayak dia bongkar bal juga, saya tuh waktu saya masih jual eceran tuh bongkar bal, saya tuh selalu itu di lain sisi saya itu mau mendapatkan uang, dari sisi lain saya itu memang ada rasa penasarannya. Lalu ketikanya kan kuat banget gitu loh. Ini kalau dibongkar ini cuan besar nih, ini aku bilang. Ini kalau dibongkar ini bisa cepat gitu. Apalagi ya di saat kita membongkar itu kita telah melihat barang-barang yang menurut kita tuh barang-barang yang langka atau limited edition gitu. Barang-barang yang susah didapatkan mungkin. Nah, itu akan lebih membuat kita makin penasaran gitu. Gimana nih biar cepat selesai, buru-buru nih kita untuk membongkarnya, ini pisahkan, itu yang membuat keseruannya itu di sana juga ada gitu. Sama kayak layaknya pembeli acara tadi gitu. Mereka juga begitu, ini tokonya si A ini kok hari ini pajaknya seperti ini, hari esoknya kok beda lagi. Dia juga berpikir begitu, sama kayak kita yang bongkar bal sama. Mereka juga berpikir begitu gitu. Ya, keraguan itu adalah hal yang wajar, tapi sudah dijelaskan sama beberapa filsuf bahwa keraguan itu adalah suatu kejeniusan, di mana setiap orang ragu, mereka tuh memikirkan planning ke depannya. Bagaimana sih biar usaha ini lebih maju ke depannya, itu yang mereka pikirkan. Makanya kalau ragu itu jangan di-stopkan, teruskan usahanya, lakukan. Bisa mulai dengan item-item yang kita suka pakai dulu gitu, kalau memang kita masih bingung dalam menentukan itemnya gitu. Nanti setelah sambil kita mempelajari pasar gitu. Warna karung bal ini dia beda-beda, yang warna hijau, warna kuning, warna putih, hijau, banyak dia warna yang plastik putih gitu. Tergantung dari brand balnya gitu. Dan brand bal itu tidak menentukan barang jelek atau buruknya kawan-kawan. Kemarin juga aku sharing sama customer, dia datang langsung ke gudangku, satu keluarga dia datang. Dia tuh bawa makanan, bawa lumpia, pokoknya bawa makanan ciri khas mereka lah gitu ya, umbi-umbian gitu. Nah, setelah sharing itu kita tanya gitu, Kak, ini dalam usaha dalam 3 tahun ini apa aja yang kakak udah hasilkan? Aku bilang ya, kalau untuk penghasilan mah kayaknya nggak seberapa, dia bilang, tapi ya saya pastikan saya itu bisa, alhamdulillah ini udah bisa seperti orang hidupnya gitu, udah bisa anaknya ke sekolah, untuk kebutuhan makan itu cukup, buat biaya dapur itu cukup gitu loh, buat belanjanya cukup. Tapi kok kakak sekarang, aku bilang, awalnya kakak beli satu bal, saya tahu cerita kakak beli satu bal, aku bilang satu bal kakak pinjam uangnya ke sana kemari. Tapi sekarang dengan kakak beli 5 bal, ringan banget bagi kakak, aku bilang. Bahkan bal-bal itu yang harganya kakak mahal-mahal juga kakak beli, harga 10 juta, 11 juta, aku bilang kan gitu. Ya mungkin itulah bang keuntungannya. Jadi saya itu memang begitu, sisa dari keuntungan buat makan, operasional, buat sekolah segala macam, saya kumpulkan uangnya buat membeli bal lagi agar bertambah lagi. Nah itu juga bisa kalian lakukan nih. Ini kalian misalnya kalian tuh mau usaha,
Jadi untungnya ini dikumpulkan untuk membeli bal yang keduanya, kumpulkan nanti setelah beli 2 kumpulkan lagi untuk membeli bal yang ketiga gitu. Buat toko kalian tuh sebanyak-banyak mungkin barangnya tuh, kalau bisa tuh membludak di barang kita, di gudang kita, banyak barang-barangnya gitu. Dengan barangnya kita penuh tadi, kita akan lebih ini lagi, lebih leluasa menjualnya. Oh ini, jadi keuntungannya itu ambil di ujung kalau bisa kan. Nanti akan lebih berasa daripada kita ngambil seketika gitu. Ini barangnya mau 1 bal, keduanya bersihnya 1 juta gitu. Misalnya begitu. Langsung barangnya uangnya kita belikan apa? Jangan gitu kalau bisa. Kalau bisa kita tahan nafsu, sabar gitu. Tahan nafsu, sabar. Kita belikan material lagi, bal-bal lagi gitu. Kumpulkan uangnya beli bal lagi gitu. Nanti itu untungnya mengikut. Kalau saya seperti itu, tapi nggak tahu ya kalau yang lain. Saya seperti itu. Ini untungnya disimpankan buat beli barangnya selanjutnya gitu. Kalau bisa nambah ya, kalau hari ini belinya 1 bal, besok beli 3 bal, 3 bal terus nih. Kalau setelah kita bisa seperti itu, kemungkinan sukses itu akan lebih besar ya. Kita udah mempunyai istilah itu kesabaran. Memang butuh banget kesabaran itu, jangan kita mau buru-buru gitu. Banyak banget ini saya dapatkan orang-orang yang buru-buru itu biasanya orang-orang yang gimana ya, kalau bisa uang itu jangan mati gitu, uang jangan mati gitu, uang itu jalan terus, putar terus gitu. Uang yang mati itu seperti ini, orang-orang yang mungkin beli mobil, kendaraan, yang beli rumah, itu uangnya akan mati. Tapi kalau uangnya kita putarkan, nanti uangnya mati lah kita belikan rumah itu. Ya sampai uang jalan kita stopkan, jangan, nggak bisa. Kalau saya nggak mau, makanya saya itu sampai sekarang tuh belum apa-apa ya, karena saya itu uang jalan nggak akan saya hentikan. Mau jalan kemana aja terserah dia, yang penting dia tuh usaha saya sebisa mungkin bagaimana sih biar dia tuh mencari anak-anaknya gitu. Jadi uang itu memang harus bekerja. Kalau bisa tuh uang yang di jalan itu saya tambah lagi, banyaknya lagi anggotanya jalannya gitu, biar sama-sama lebih cepat sampai tujuan gitu. Begitu. Nanti keuntungannya belakang lagi. Memang risiko di usaha itu ya memang begitu. Kita nggak usah, kalau memang rezeki kita ya alhamdulillah, nggak rezeki kita coba lagi gitu. Contohnya begini, misalkan kamu mau bank tiba-tiba covid atau bagaimana kan sepi, itu udah risiko. Tapi kalau kita kembali lagi nih, kita berpikir walaupun kopi kan waktunya nggak akan lama gitu, dan waktu dia netral lagi kita bisa jual lagi, dan barang ini kan nggak akan membusuk gitu. Makanya saya itu ya, saya stok barang sebanyak-banyaknya lah. Ini barangnya saya mau habis, kalau bisa jangan sampai habis. Ini barangnya harus masuk lagi gitu. Ini barangnya harus saya stok gitu. Karena saya juga waktu ngechat itu, saya itu mempunyai 2 tempat gitu. Tempat pertama itu buat saya dagang, jual ecernya, saya bongkar balnya. Yang kedua itu buat saya stok balnya gitu. Karena saya itu nggak mau kekurangan dalam yang kita dagangkan tadi gitu. Karena di bal ini ya, saya perhatikan setiap tahun itu memang ada masa-masanya dia itu membuat bal susah didapatkan gitu. Makanya kita kan harus pastikan stok kita tuh aman gitu. Aman. Nanti saat orang susah cari barang, kita ada barang, itu enak banget itu. Kita jualnya juga bisa ini, lumayan lah pokoknya. Harganya bisa kita naikin sedikit. Gitu. Kalian memang tadi dagang tadi, kalau bisa berpikirnya ngambil keuntungan di ujung-ujung lah, jangan di awal, jangan di saat uang jalan kita potong, ya seperti itu kalau bisa ya. Ya kalau uangnya jalan ini tambah lagi, cari lagi regu-regu teman-temannya. Oh ini temannya ini masih ya cuma ada sekian, tambah lagi temannya gitu. Gitu. Nanti hitung-hitungan belakangan gitu, soal keuntungannya itu. Sekarang aneh banget ya, banyak banget oknum-oknum yang mengaku dropship. Karena ada juga, selain saya ini ada juga teman saya tadi yang datang, dia beli pakaian piyama gitu, dropship itu mengaku. Dia mengaku sebagai penerima, nggak tahu dia itu kiriman alamat orang lain gitu ya. Dan jadi sewaktu ekspedisi barang itu sistem COD loh. Barang itu ya si penjual itu belum menerima barang, sementara yang orang ini transfer. Padahal udah dibilang kalau barang yang belum sampai yang transfer. Ini juga buat kalian semua ya,
belum yang COD itu. Kalau bisa tuh sebelum barangnya sampai kalian yang transfer, walaupun belum sampai kalian tanyakan sama pihak ekspedisi ini transfernya kemana gitu, kan nggak jadi risiko buat kalian gitu. Kalau ada pelanggan yang mau transfer jangan mau kalau bisa, karena itu sudah sering terjadi. Biasa itu orang-orang yang dropship gitu, yang mengaku penjual barang di sini gitu. Makanya kalian itu sebisa mungkin kalau bisa tuh tanyakan sama sopirnya, drivernya atau ekspedisinya, ini barang transfer kemana gitu. Begitu biar nggak tertipu. Soalnya begini, kalau kita tertipu sama dropship tadi, orang yang menyebarnya nggak mau tahu gitu, juga nggak mau tahu ujung-ujungnya ini tercekcok gitu. Yang ini berkeras mau barangnya, yang kakak udah berkeras karena udah mirim uangnya gitu. Makanya ini juga harus kita perhatikan ya, buat kalian semua yang dagang pakaian thrifting yang mungkin sering pakai sistem COD, upayakan sebelum barangnya sampai, sebelum ekspedisinya meminta uang transfer, ya transfer uangnya gitu ya. Kalau bisa uang titip ke ekspedisi itu akan lebih aman ya kan. Karena sering kejadian seperti itu, orang-orang yang mengaku sebagai penjual nggak tahu dia itu membeli ke orang lain dengan mengaku yang dikirim alamat itu alamat dia gitu. Sering kejadian begitu. Nah, tentunya hal ini harus kita perhatikan, yang lebih perhatikan sebagai penerima barang. Pastikan kita harus setelah menerima barang tanyakan sama ekspedisi, ini uangnya transfer kemana, ya tanyakan ke orang itu. Ekspedisi membawanya aja itu kan lebih aman gitu. Lebih aman. Agar kakak tuh nggak tertipu gitu. Kita harus benar-benar ini kak, bisa memastikan gitu untuk keamanan kita sendiri gitu loh. Dan kita tuh benar-benar harus ini, biasanya begini loh, orang-orang yang sering ketipu itu adalah orang-orang yang lemah gitu. Lemah dalam arti kata mereka tuh gampang percaya gitu. Gak apa-apa kita sedikit rewel, sedikit lebih berhati-hati, gak apa-apa gitu, jangan takut. Kalian tuh pastikan dulu siapa penjualnya gitu, tanyakan kepada penjual alamatnya di mana nih gitu. Nah, upayakan video call, bisa video call dulu sama barangnya, video call di mana barangnya gitu. Nah, tanya begitu, harus begitu kita. Dan walaupun jarak jauh kita nggak usah takut tertipu. Solusinya tadi cari tahu gudang-gudang yang benar-benar amanah gitu ya. Cari tahu orang-orang yang benar-benar amanah gitu. Dan kita upayakan fokus ke orang itu, jangan berganti-ganti orang, maksudnya begitu. Kita mengetahui orang yang amanah, ya udah kita fokus ke orang itu, jangan pindah-pindah gitu. Andai kalau waktu barangnya nggak ada, kita bantu dia mencarikan barangnya gitu. Bang, aku butuh barang ini loh, item ini loh gitu. Bisa minta bantu dia carikan barangnya gitu. Ya takut karena harganya mahal, harganya nggak akan mahal karena itu ada perbedaan ya antara orang jual langsung ke customer sama gudang, itu biasanya ada perbedaan gitu untuk mengenai harga. Untuk lokasi kita di Bandung, jadi buat teman-teman yang mau datang langsung lokasi itu boleh banget ya. Kalian tuh mau datang kapan pun bisa, mau malam, adanya malam nih udah jam 10 mau datang nggak apa-apa dengan konfirmasi, karena kan kita kan stay-nya di sini gitu. Kita tinggal perjanjian aja di mana nanti gitu. Dan kalian tuh nggak mau nelpon langsung mau datang ke gudang, nggak apa-apa, tanyakan aja nanti gudang kita sama yang lain. Lihat kamu foto kita, kalau bisa minimal simpan lah nomor HP, telepon kalau dari Bandung gitu, telepon gitu. Biar kita bisa jemput juga gitu, jemput nih orangnya dari mana gitu. Itu akan lebih bagus kan, itu akan lebih memungkinkan buat usaha kita agar berkembang lebih aman gitu. Itu juga yang saya perhatikan dulunya, saya kan ini juga pengecer juga, dan saya pastikan begitu. Saat saya membeli satu barang, saya akan pastikan
ini barangnya kepada dapatkan sama orang-orang yang amanah, benar amanah, orang-orang yang benar penjualnya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya sebagai penjual merasa terima kasih banyak pada teman-teman yang selama ini sudah berdagang sama saya. Saya berharap semoga semuanya dalam kesehatan, rezeki yang berkah, amal yang berkah, semuanya diberikan kebaikan. Ya, saya Muhammad Khan, saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.